Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan tunda lagi. Bacaan diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang profesor bernama Randy Pauss mengidap kanker pankreas yang ganas. Operasi yang dilakukannya pada tahun 2006 tidak berhasil menyembuhkan dirinya. Bahkan pada tahun 2007, dokter memvonis masa hidupnya hanya tinggal 3 sampai 6 bulan lagi. Sungguh sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan, karena saat itu ia masih berumur 46 tahun. Namun, Randy tidak mau mengeluh. Ia memilih menggunakan waktunya yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Ia tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu. Suatu hari ia bersama sang istri berbelanja ke sebuah supermarket. Agar cepat, ia membayar dengan menggesekkan kartu kredit sendiri di kasir. Rupanya, ia melakukan kesalahan, sehingga membayar 2 kali lipat. Karena tidak ingin menghabiskan waktu untuk hal tersebut, Randy bahkan tidak mau melapor ke pihak supermarket untuk mendapatkan uangnya kembali. Ia memilih bergegas agar dapat memakai waktunya untuk hal lain yang lebih penting. Ia pernah membuat pidato berjudul Mencapai Impian Masa Kecilmu. Meski Profesor Randy akhirnya meninggal pada tahun 2008, tapi videonya menjadi booming di internet dan menginspirasi begitu banyak orang. Saat ajal mendekat, bukan apa yang telah kita lakukan, melainkan apa yang belum kita lakukan yang akan kita sesali, kata Profesor Randy Pauss. Seseorang juga pernah berkata, saya hanya akan sekali melewati dunia ini. Oleh karena itu, bila ada kebaikan apapun yang dapat saya tunjukkan, atau ada hal baik yang dapat saya lakukan, izinkan saya melakukannya sekarang. Izinkan saya tidak menundanya atau mengabaikannya, karena mungkin saya tidak akan pernah menemukan kesempatan itu lagi. Saudara yang terkasih, mungkin sebagian di antara kita berpikir bahwa masih ada banyak waktu dalam kehidupan di dunia ini karena usia kita yang masih muda. Namun, ada juga di antara kita yang mungkin merasa usianya tinggal beberapa tahun lagi. Namun entah usia kita masih sangat muda atau sudah tua, kita sama-sama tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. 3 hari yang lalu, sahabat saya dipanggil Tuhan, berpulang ke rumah Bapa di surga. Awalnya saya agak terkejut, karena kejadiannya secara tiba-tiba. Saat olahraga bermain badminton, tiba-tiba terjatuh yang akhirnya tidak bisa tertolong lagi.
Inilah waktu Tuhan yang sering tidak kita pahami. Saudara yang terkasih, karena kita tidak pernah tahu sisa waktu kita masih berapa lama, maka marilah pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berbagi kebaikan, berbagi kasih, dan berbagi sukacita. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena mungkin tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Saudara yang terkasih, karena itu, mari kita bangun karakter untuk tidak menunda-nunda lagi dalam hal berbuat baik. Karena mungkin bisa tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik, sehingga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi sesama kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan. Bagi mereka yang sakit dan lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan, berikan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.